Part 20. Setelah Seo Jung-ho menyetujui ajuan dari Torres, Torres pun berkata, "Perhatian semuanya, hari ini kita kedatangan player senior, Tuan Sonny. Dia akan membantu kalian berlatih hari ini bagaimana cara menjadi player berpengalaman. Kemarilah, sambut dia." Dan beberapa orang dewasa, yang berada di tempat tersebut, akhirnya memasuki ruangan pelatihan sambil dari mereka membawa senjata. Marco yang melihat itu, dia pun berkata kepada Seo Jung-ho, kalau situasinya terlihat sedikit aneh, dan Seo Jung-ho pun berkata, kalau apa yang dipikirkan oleh Marco adalah benar. Di saat mata mereka berubah menjadi merah, Marco yang melihat itu pun terkejut, dan bertanya kenapa mata mereka berubah. Seo Jung-ho lalu berkata kepada Marco, untuk mengingat baik-baik mata tersebut, karena itu adalah bukti kalau mereka adalah Fine. Torres yang sengaja memberitahukan identitasnya sebagai Fine dan berpikiran kalau dirinya bisa membunuh Seo Jung-ho. Dia pun berkata kalau itu karena Seo Jung-ho mengatakan tentang Paradise di hadapannya. Seo Jung-ho lalu bertanya kepada Torres, apakah dirinya memberikan darah dari klan Demon kepada anak-anak tersebut, dan Torres pun menjawab, tentu saja, kalau tidak bagaimana lagi caranya kami menjadi Fine. Tentu saja mereka awalnya enggan. Namun setelah membunuh beberapa teman mereka sebagai contoh, mereka sekarang memohon untuk meminumnya. Marco yang mendengar itu pun terjatuh bersujud, kemudian berkata, tidak mungkin. Kalau begitu, Anna, Finn, Leo, Su, semua anggota family, aku yang mengirim mereka semua ke sini. Aku yang memaksa dan membujuk mereka meski mereka menangis tak ingin pergi. Dan setelah kemarahannya memuncak, Marco pun langsung menerjang ke arah Torres dan mencoba untuk memukulnya. Namun dia dihadang oleh seseorang dan langsung memukulnya yang sehingga membuatnya terhempas. Torres yang melihat kejadian tersebut, dia pun tertawa lantang, kemudian berkata, kalau Marco adalah bocah yang sangat menyedihkan. Marco yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun cuma bisa berkata kalau Tuan Spectre akan menemukan mereka dan membunuh mereka semua, dan kemudian Torres berkata, kalau ini 25 tahun yang lalu, hal itu mungkin saja terjadi. Sudah terlalu lama waktu berlalu bocah, zaman sudah berganti. Meski sang Spectre yang hebat yang kau banggakan itu kembali, tak ada Fine yang takut padanya. Lalu Seo Jung-ho, yang berjalan melewati Marco, setelah melepaskan jaketnya dan menyelimutkannya kepada Marco, Seo Jung-ho berkata, Marco, sebagai seorang player, meski orang yang kau sayangi mati atau terluka, kau harus tetap bertarung. Itulah arti menjadi seorang player. Jadi, kalau kau memang ingin menjadi player yang sebenarnya, meski kau bertemu dengan musuh yang tak bisa kau kalahkan, kau harus tetap menghunuskan pedangmu. Tapi karena kau belum menjadi seorang player, aku akan membantumu kali ini. Marco yang melihat Seo Jung-ho mengenakan topeng Spectre, dia pun berkata dalam hatinya, apa, kenapa dia mengenakan topeng Spectre? Tidak mungkin orang sehebat dia akan membantuku. Namun, tetap saja, kalau dia memang Tuan Spectre, dan Marco pun memohon sambil berteriak untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Torres yang bertanya pendapat kepada bawahannya, apakah orang di depannya adalah Spectre yang sebenarnya? Salah satu bawahannya pun berkata, tentu saja, mana mungkin Spectre yang asli menyamar dengan nama Sonny. Wah, bukankah ini seperti di film-film? Kalau kau memang Spectre, berarti kau bisa membunuhku di bawah 5 detik kan? Dan Seo Jung-ho pun menjawab, kalau 5 detik terlalu lama untuk membunuh seseorang yang dianggap sampah sepertinya. Orang tersebut yang diremehkan pun merasa marah, namun dengan sekejap, dia pun mati oleh serangan cepat yang dilancarkan oleh Seo Jung-ho, yang membuat rekan-rekannya yang melihatnya pun terkejut. Mereka yang akhirnya menyadari, kalau Seo Jung-ho adalah orang yang kuat, Torres pun memerintahkan para bawahannya untuk segera menyerang Seo Jung-ho, dan mereka pun mulai bergerak. Sambil melihat pertempuran yang akan dilakukan oleh bawahannya, Torres pun berkata dalam hatinya, dia dengan mudah membunuh penjaga yang kulatih semudah itu. Jangan bercanda, mana mungkin dia Spectre yang asli. Dia hanyalah player biasa yang punya atribut darkness yang sama. Tapi aku akui dia cukup kuat. Sial, awalnya aku kira dia adalah orang yang mudah untuk dilenyapkan. Kalau begini, nyawaku mungkin akan terancam. Tapi, Demon Bow pasti bisa membunuhnya. Di dalam pertempuran Seo Jung-ho,
beberapa bawahan Torres yang serentak menerjang ke arah Seo Jung-ho untuk menyerangnya. Seo Jung-ho dengan hanya sekali menjentikkan tangannya, ia pun menciptakan sesosok makhluk serigala dari energi darkness-nya. Dan dari dua di antara bawahan Torres, mereka pun lenyap dilahap oleh darkness yang berwujud serigala tersebut. Salah satu dari mereka yang menyadari kalau kekuatan Seo Jung-ho di luar nalar, dia pun memperingati rekan-rekannya yang tersisa untuk jangan terkena dari atribut darkness-nya, karena atribut tersebut bisa mengabaikan semua skill defense. Seo Jung-ho yang melihat mereka mencoba untuk kabur dan menjauh dari serangannya, dia pun berkata dalam hatinya, "Mereka mencoba kabur, percuma saja, penggunaan manaku lebih efisien daripada 20 tahun yang lalu. Berkat penurunan mana loss rate sampai 0% yang kudapatkan di Cave of Trial. Sekarang, rasanya aku bisa menggunakan skill tanpa perlu memikirkan mana." Mereka yang mencoba untuk melarikan diri, akhirnya terkena serangan dari atribut darkness dari Seo Jung-ho, dan seketika mereka pun mati. Torres yang melihat kejadian yang terjadi di depan matanya, dengan ketakutan dia pun berkata dalam hatinya, "Dia memang Spectre yang asli. Berarti rumor tentang dia yang pernah membantai 100 Vine sekaligus itu benar." Dan kemudian setelah Torres mengumpat para bawahannya yang sudah mati dengan berkata kalau mereka tidak berguna, dia pun langsung memerintahkan para anak-anak untuk menghadang Seo Jung-ho. Seo Jung-ho yang melihat anak-anak dijadikan tameng oleh Torres. Dia pun memancarkan aura darkness-nya yang membuat para anak-anak tersebut pun tak sadarkan diri. Dan Torres yang merasa panik melihat itu pun mencoba untuk melarikan diri, sambil berkata dalam hatinya, "Sial, mereka semua lemah dan tak berguna. Kenapa Demon Bow belum datang juga? Kalau begini aku," dan sebelum perkataan dalam hatinya selesai, dia pun terjatuh, dan ketika dia berpikir kalau dia terjatuh karena tersandung oleh suatu benda, dia pun terkejut, dikarenakan penyebab dia terjatuh, adalah kaki kanannya sudah terpotong. Torres yang akhirnya menyadari hal tersebut, dia pun langsung menjerit kesakitan, dan setelah Seo Jung-ho menghampirinya, Seo Jung-ho pun berkata, "Aku ingin bertanya padamu satu hal. Apa kau pernah memikirkan perasaan anak-anak yang kau paksa menjadi Vine?" Dan sambil ketakutan, Torres pun menjawab, kalau dia juga memikirkan perasaan mereka, dan setelah mendengar jawaban dari Torres, Seo Jung-ho pun menggunakan energi darkness-nya untuk menyelimuti tangannya, kemudian mencabik-cabik tubuh dari Torres, sambil berkata, "Baguslah, kalau begitu, kau takkan menyesal kalau kau harus mati." Di saat keadaannya yang sekarat karena mendapatkan serangan dari Seo Jung-ho, dia pun memohon kepada Seo Jung-ho untuk mengampuni nyawanya. Namun, Seo Jung-ho tanpa belas kasihan langsung membunuh Torres, sambil berkata, "Inilah bayaran perbuatanmu yang sudah menghancurkan hidup anak-anak itu." Setelah membunuh Torres, Seo Jung-ho yang menggunakan skill Confession of the Dead untuk melihat ingatannya. Di dalam ingatan tersebut, Torres berkata, "Ini, Vine Essence. Selama aku memiliki kekuatan ini, aku bisa mengalahkan semua orang yang pernah membuli dan meremehkanku. Akhirnya, aku punya kesempatan untuk membuktikan pada semua orang." Di saat Seo Jung-ho melihat ingatan tersebut, dia berkata, dia malas untuk memperkuat dirinya yang lemah, namun iri dengan orang lain yang lebih kuat, dan mengambil jalan pintas dengan menjadi Vine. Frost Queen yang tak tahu dengan skill tersebut, dia pun bertanya, apakah itu drama yang pernah Seo Jung-ho katakan? Dan Seo Jung-ho menjawab bukan, kalau itu adalah skillnya yang bernama Confession of the Dead, yang dengan skill tersebut, Seo Jung-ho bisa mendapatkan informasi mengenai orang yang dia bunuh. Setelah memberitahukan kegunaan skillnya, Seo Jung-ho yang berkata kalau emang benar Torres termasuk Executive Paradise, kemungkinan dirinya mempunyai informasi mengenai asosiasi Vine. Seo Jung-ho pun melanjutkan melihat ingatan dari Torres. Dalam ingatan tersebut, di suatu tempat, terlihat seseorang yang ditemui oleh Torres, dengan dia yang berkata, "Oh, apa kau Torres Milo yang akan menjadi pengurus Paradise mulai hari ini?" Dan Torres pun membenarkan hal tersebut, sambil memanggil julukan orang tersebut dengan nama, Chef. Chef itu pun meneruskan perkataannya, dengan berkata, "Ngomong-ngomong Torres Milo, aku lumayan suka dengan skill cuci otakmu. Kau adalah orang yang bertanggung jawab dalam insiden hilangnya player di lantai 2 dungeon dan insiden Phantom Village. Kemampuanmu itu, adalah kemampuan yang sangat lezat. Jangan terlalu tegang begitu."
Aku hanya ingin menilai seberapa lezat kemampuanmu. Oke, diketahui, nama lengkap dari chef tersebut adalah Chef Roxain Azar. Setelah mengumpulkan energi seperti bola dan memakannya, dia berkata kembali, "Rasa yang sangat unik, aku penasaran bahan seperti apa yang bisa digunakan untuk membuat rasa seperti ini. Merasa tidak mustahil menciptakannya kembali dengan bahan-bahan yang kumiliki saat ini. Berkat dirimu aku terpikirkan resep yang sangat bagus. Karena itu aku ingin sedikit berterima kasih padamu. Biar ku beritahu padamu kenapa Paradise diciptakan. Makanan yang lezat hanya bisa diciptakan dengan bahan yang segar dan berkualitas. Begitu juga dengan Vine. Lihatlah bocah-bocah sampah yang sedang bermain dan berlarian di luar sana. Apa kau pikir mereka akan menjadi Vine yang kuat jika diberikan darah Vine sekarang? Tentu saja tidak, jika kau memberikan darah Vine pada manusia yang bukan player. Mereka cuman akan menjadi Vine yang lemah. Dalam 24 tahun terakhir, hanya 5 anak yang bisa menjadi Vine tingkat pertama. Lagi pula pada awalnya, Paradise tidak diciptakan untuk menciptakan Vine yang kuat. 24 tahun yang lalu, para Vine yang bersembunyi, mulai memberanikan diri untuk keluar dan membentuk asosiasi. Namun mereka masih sangat waspada, karena meski kelima hero sedang membeku. Mereka masih takut kalau para hero itu bisa melepaskan diri dan membunuh mereka. Begitulah besarnya efek ketakutan yang diciptakan Spectre pada para Vine. Saat itulah, pemimpin para Vine mengusulkan pembentukan Paradise. Di dalam percakapan mereka, pemimpin Vine berkata, "Kita butuh kekuatan. Kekuatan yang setara dengan kelima hero. Kekuatan luar biasa dari orang yang membuat kita jatuh dalam keterpurukan ini. Dengan elemental skill terkuat, Darkness. Kita akan menciptakan Watchguard of Darkness." Oke, kita kembali ke percakapan Chef dan Torres, dengan Torres yang berkata, "Apakah pembentukan Paradise dibuat untuk menciptakan Spectre kedua?" Dan Chef pun menjawab, "Benar, tempat ini adalah pabrik bahan yang digunakan untuk mengekstrak kemampuan bocah-bocah yang menjadi Vine. Tujuanku adalah menciptakan skill yang setara dengan Spectre menggunakan perfect taste milikku, yang bisa mewujudkan skill seseorang menjadi benda yang bisa ku gabungkan menjadi skill baru. Bayangkan kalau kita bisa membuat ulang setengah. Tidak, bahkan seperempat dari skill dan kekuatan Spectre. Kita bisa menciptakan Vine paling kuat dalam sejarah. Aku sudah mengambil skill dari Shadow Brother, namun dibandingkan dengan skill Spectre, mereka tak lebih dari sampah. Tapi sekarang, ada cara lain yang lebih mudah, yaitu dengan mencicipi skill Spectre yang asli yang sudah kembali. Aku hanya perlu menunggunya di lantai kedua sampai dia muncul. Kira-kira bagaimana rasa dari skill dan kekuatannya? Aku sungguh tidak sabar menantikannya." Setelah melihat ingatan tentang para Vine dari ingatan Torres, setelah melahap mayat Torres dengan energi darkness-nya, Seo Jung-ho yang sekujur tubuhnya gemetaran, dia berkata, "Alasan kenapa mereka menculik dan menghancurkan masa depan anak-anak itu. Karena ingin menciptakan Spectre kedua." Oke, di sini alasan Seo Jung-ho terkejut, adalah karena dia merasa bersalah, karena dirinya anak-anak itu jadi seperti itu. Coba dia nggak membantai para Vine dulu, mungkin mereka gak akan kepikiran membuat Paradise. Itulah yang mungkin dipikirkan oleh Seo Jung-ho ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke peristiwa Seo Jung-ho yang mengetahui kebenaran tentang terciptanya Paradise, dengan dia yang berkata dalam hatinya. Mereka membangun Paradise untuk menculik anak-anak, untuk menciptakan Spectre kedua. Selama ini, sudah ribuan anak yang masuk ke tempat ini. Itu semua, karena diriku. Seo Jung-ho yang marah dengan dirinya sendiri, dia pun membanting topeng yang biasa dipakai Spectre. Kemudian, Frost Queen pun menghibur Seo Jung-ho, dengan berkata kalau itu bukan salahnya. Lalu, Seo Jung-ho berkata, "Aku tahu, tapi tetap saja, aku tak bisa menghilangkan rasa penyesalan ini. Ketika seorang player diubah menjadi Vine, mereka tak akan bisa dikembalikan seperti semula. Akulah yang paling tahu akan hal itu. Anak-anak yang diubah menjadi Vine, harus kuhabisi dengan tanganku sendiri." Di dalam ruang pelatihan, Marco yang sedang mencoba menyadarkan keluarga family-nya, tak lama Seo Jung-ho pun masuk kembali ke ruangan tersebut. Marco yang sambil menggendong Ana, dia pun berkata, "Tuan Spectre, anak-anak ini belum sadarkan diri. Mungkin saja mereka terluka. Kita harus segera membawa mereka ke rumah sakit." Benar,
darah Fine-nya, kita juga harus mengeluarkannya dari tubuh mereka. Jika kita bisa mengeluarkannya, mereka akan berubah menjadi manusia lagi kan? Tolong selamatkan saudara-saudaraku. Namun, Seo Jung-ho sambil memegang kepala Marco, dia berkata, "Maafkan aku, tapi, hal itu mustahil. Aku sangat mengerti perasaanmu. Masyarakat memandang Fine sebagai makhluk yang buruk. Adalah karena hal itu, ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada player yang mengkonsumsi darah Fine. Tidak kuat menahannya lalu mati, atau menjadi Fine." Tak lama, Ana pun memanggil Marco yang membuatnya senang, serta anak-anak yang lain pun sama memanggilnya. Marco yang merasa senang, dia pun memeluk Ana. Namun di saat itu, Ana berkata, "Kak Marco, aku merasa ada yang salah dengan tubuhku. Kakak, kamu adalah saudara yang paling kucintai. Tapi kenapa, rasanya aku sangat ingin membunuhmu." Di saat hasrat membunuhnya meluap serta kuku-kuku jarinya yang meruncing tajam, Ana pun mencoba untuk menyerang Marco, namun diselamatkan oleh Seo Jung-ho, dengan cara menariknya. Sambil melihat perubahan Ana, Seo Jung-ho berkata dalam hatinya, "Fine adalah makhluk yang diciptakan untuk membunuh. Mereka tak dapat menahan godaan untuk membunuh, sebagai ganti kekuatan yang mereka dapatkan. Bahkan pada orang-orang yang mereka sayangi." Seo Jung-ho yang tak punya pilihan, dia pun menggunakan energi darkness-nya untuk mengunci pergerakan Ana yang sudah berubah, dan di waktu yang bersamaan, pemberitahuan sistem pun muncul, dengan berkata, "Terdeteksi Arc Demonic Energy yang lemah pada tubuh target, karena skill Watchguard of Darkness Anda dapat menyerap demonic energi." Seo Jung-ho yang melihat pemberitahuan tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, "Arc Demonic Energy, dan aku bisa menyerapnya. Ini mirip seperti saat aku menyembuhkan penyakit Choi Sun-hee. Tidak mungkin, Watchguard of Darkness tak punya kekuatan seperti ini dulunya. Mungkinkah, jika seseorang yang belum menjadi player diubah menjadi Fine, aku masih bisa menyerap demonic energi mereka?" Lalu, Marco pun berkata, "Tuan Spectre, setidaknya, biarkan aku yang mengakhiri mereka. Akulah yang membuat mereka masuk ke Paradise, dan membuat mereka semua jadi seperti ini." Seo Jung-ho lalu meyakinkan apa yang diinginkan oleh Marco, karena Marco mungkin takkan pernah melupakan kejadian tersebut seumur hidupnya. Namun Marco berkata, "Seorang player, adalah mereka yang merasakan rasa sakit, namun memilih terus melangkah maju dan merelakan semuanya. Kau berkata seperti itu padaku." Seo Jung-ho dan Frost Queen yang mendengar itu pun tersenyum, kemudian mereka pun mengusap kepala Marco, sambil berkata kalau mereka bangga terhadapnya. Lalu Seo Jung-ho meneruskan perkataannya, dengan mengatakan, "Sangat jarang ada seorang player yang meneteskan air matanya demi orang lain. Kau pasti akan jadi player yang hebat, Marco. Tapi, untuk sekarang, kau tak perlu menanggung beban yang besar seperti itu." Kemudian, Seo Jung-ho pun memulai untuk menyerap energi demonik dari para anak-anak, dengan menggunakan skill Watchguard of Darkness-nya. Setelah beberapa waktu berlalu, di ruangan lain, tepatnya di kamar yang digunakan oleh Karl Signer untuk beristirahat, dia pun akhirnya terbangun setelah 17 jam dia tertidur. Karl Signer yang memendam kemarahan terhadap Kim Wo-jong, dikarenakan dia, Karl Signer mendapati energinya semakin melemah, kemudian mengumpat kalau dia akan membunuh Kim Wo-jong. Di saat melihat jam tangannya, dia pun melihat sebuah pesan dari Torres Milo, yang tertulis, kalau Karl Signer dipersilakan untuk datang ke ruang latihan, karena, Torres Milo ingin menunjukkan sesuatu. Karl Signer yang melihat pesan tersebut, dia pun tambah marah, dengan berkata, "Torres Milo, dasar bocah bajingan. Beraninya kau memanggilku tanpa menjelaskan tujuannya. Kaulah orang pertama yang akan kubunuh kalau ternyata ini tidak penting." Karl Signer yang pergi menuju tempat pelatihan, setelah sampai, dia pun dikejutkan oleh para tukang yang sedang membereskan tempat tersebut, serta membawa barang-barang yang ada, yang seketika membuat Karl Signer bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.